Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Yani dengan NIM 2309106055. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi matematika diskrit tentang pohon tree. Jadi pohon tree ini telah digunakan sejak tahun 1857 oleh matematikawan Inggris yang bernama Arthur Cayley untuk menghitung jumlah senyawa kimia. Jadi kita juga bisa silsilah keluarga juga biasanya juga digambarkan pasa bentuk pohon. Nah, jadi pohon atau tree ini adalah merupakan graf yang tak berarah terhubung yang tidak memuat sirkuit sederhana. Diagram pohon dapat digunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah dengan menggambarkan semua alternatif pemecahan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pohon adalah suatu graf yang banyak verteksnya sama dengan n lebih dari 1 jika graf tersebut tidak mempunyai lingkaran cycle free atau banyaknya rusuk n dikurang 1. Nah, graf tersebut terhubung. Contohnya pohon bukan pohon. Ini ada gambar pohon dan bukan pohon. Di sini ada graf yang saling terhubung tetapi tidak mengandung sirkuit. Itu adalah pohon. Nah, ini adalah bukan pohon karena di sini ada graf yang saling terhubung dan mengandung sirkuit. Nah, di sini ada penjelasan tentang hutan. Forest merupakan kumpulan pohon yang saling lepas. Dengan kata lain, hutan merupakan graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Adapun ciri-ciri hutan: banyaknya titik sama dengan n, banyaknya pohon sama dengan k, banyaknya rusuk n dikurang k. Adapun sifat-sifat pohon, misalkan G merupakan suatu graf dengan n buah simpul dan tempat n dikurang 1 buah sisi. Jika G tidak mempunyai sirkuit, maka G merupakan pohon. Suatu pohon dengan n buah simpul mempunyai n kurang 1 buah sisi. Nah, setiap pasang simpul di dalam pohon terhubung dengan lintasan tunggal. Misalkan G adalah graf sederhana dengan jumlah simpul n. Jika G tidak mengandung sirkuit, maka penambahan satu sisi pada graf hanya akan membuat satu sirkuit. Jadi jika penambahan satu sisi pada graf hanya jika penambahan satu sisi jadi akan menghasilkan hanya satu sirkuit saja. Jika kita menambahkan dua sisi, maka akan menambahkan dua sirkuit. Next, siphoning tree. Siphoning tree ini adalah subgraf G merupakan pohon dan mencakup semua titik dari G. Pohon merentang diperoleh dengan cara menghilangkan sirkuit di dalam graf tersebut. Jadi sirkuit ini sebelumnya saya jelaskan, sirkuit ini adalah garis yang ada pada G tersebut. Nah, gimana sih caranya kita menghasilkan pohon merentang? Contohnya T1, T2, T3, dan T4 dari subgraf G ini. Jadi kita hilangkan garisnya, garis tengah ini untuk pokoknya garis-garisnya ini kita hilangkan untuk menghasilkan pohon merentang T1, T2, T3, dan T4 ini. Nah, minimal siphoning tree dari labeled graph adalah siphoning tree dari graph yang mempunyai jumlah panjang G minimum. Contohnya di sini kita lihat. Nah, jadi siphoning tree minimum dari G ini jumlah panjangnya sama dengan 8. Jadi G minimumnya jumlah panjangnya itu sama dengan 8. Kita hitungkan di sini ada 1 2 kan, 1 tambah 1 2 tambah 2 4 tambah 2 lagi 6 tambah 2 lagi 8. Jadi di sini dia sudah mencakup panjang minimum dari G. Misalnya kita mau lebih juga tidak apa-apa, yang penting harus di 8 ke atas.
Jadi di sini next lagi kita ada root tree atau pohon berakar. Jadi adalah root tree ini adalah suatu tree yang mempunyai akar, istilahnya atau unsurnya yang ada pada pohon berakar. Unsur-unsur yang ada pada pohon berakar. Misalnya akar dinyatakan sebagai lingkaran, ada daun, ada cabang, ada tinggi atau level atau depth atau dalam suatu vertex. Dalamnya ada suatu vertex. Contohnya kita di sini kan kita lihat akarnya itu ada R karena dia paling bawah kan. Jadi R. Di atas A ini harusnya ada D di ujung ini, di ujung atas A. Nah, di situ ada D, kita simbolkan sebagai daun. Ada juga H, kita simbolkan sebagai daun. Ada F, ada K, ada L, kita simbolkan itu sebagai daun. Karena kan dia di ujung kan, biasanya kan daun-daun itu di ujung. Nah, jika pohon mempunyai simpul sebanyak n, maka banyak luas atau Hj adalah n dikurang 1. Mempunyai simpul khusus yang disebut root jika simpul tersebut memiliki derajat keluar lebih dari sama dengan 0 dan derajat masuk sama dengan 0. Mempunyai simpul yang disebut sebagai daun. Nah, jika simpul tersebut berderajat keluar sama dengan 0 dan berderajat masuk sama dengan 1. Setiap simpul mempunyai tingkatan atau level dimulai dari root yang levelnya sama dengan 1 sampai dengan level ke n ke atas, sampai berapa lah pada daun paling bawah yang mempunyai level sama. Jika mempunyai level sama, yaitu disebut bersaudara atau brother atau siblings lah. Pohon ini mempunyai ketinggian atau kedalaman atau height yang merupakan level tertinggi. Jika pohon mempunyai weight atau berat bobot yang jika pohon mempunyai weight atau berat atau bobot yang banyak daunnya pada pohon, yang banyaknya daun pada pohon. Pohon itu mempunyai berat jika banyaknya daun pada pohon itu. Nah, banyak simpul maksimum sampai level n adalah, nah ini adalah rumusnya nih untuk menghitung 2n dikurang 1 untuk banyaknya simpul setiap level 1 kita hitungin seperti begini. Nah, di sini ada next, pohon berurut berakar atau ordered root tree, yaitu adalah pohon berakar yang diberi label berurut secara sistematis. Sistem itu disebut universal address system. Contoh dengan memberikan nomor urutan 0 pada akar. Nah, ini urutan 0 pada akar nih. Dan memberikan nomor atas n gugus pada setiap titik simpul yang berjarak n dari akar. Nah, ini adalah titik simpulnya 1, 2, dan 3 ini. Gambar pohon berurut berakar di atas disebut lexicographic order. Kita juga bisa gambarkan lexicographic order ini dengan aritmatika, pertanyaan aritmatika. Contohnya A dikurang B atau C dikali D ditambah E. Mungkin itu saja sih penjelasan sedikit tentang tree atau pohon ini. Mungkin jika banyak kekurangan itu datangnya dari saya, jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.